Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara mengetahui atau mengecek alat apa saja yang bermasalah atau rusak sehingga tidak terjadi sistem defrost pada kulkas dua pintu yang biasanya mengakibatkan kulkas dua pintu bagian bawah tidak dingin dan bagian atas tidak beku atau biasa terjadi blocking es di bagian dinding belakang kulkas. Dan saya akan menjelaskan alat apa yang bekerja pada saat sistem defrost dan bagaimana cara mengetahui rusak apa tidaknya alat itu. Nah, sebelum lebih lanjut sahabat YouTube, tonton videonya sebaiknya di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat YouTube, kali ini saya akan mengajarkan Anda secara mudah dan gampang Anda praktekkan. Karena kali ini saya tidak akan menggunakan alat tang ampere dan ampermeter. Karena alat ini belum tentu sahabat YouTube memiliki di rumah. Biasanya digunakan hanya seorang teknisi. Kita nggak usah gunakan karena tanpa alat ini kita bisa ngecek alat yang bekerja di sistem defrost. Seperti itu, saya akan jelaskan alat apa saja yang bekerja di sistem defrost di kulkas dua pintu. Yang pertama saya jelasin heater. Ingat, yang pertama yang bekerja di sistem defrost kulkas dua pintu, heater atau dikatakan pemanas. Timer, waktu saat mati mesin dan berfungsinya defrost. Fuse atau sekring untuk pengaman. Bimetal AC. Inilah 4 alat ini yang bekerja di sistem defrost kulkas dua pintu. Untuk sistem timer, ya sahabat itu, karena sistem kulkas dua macam, ada sistem modul atau PCB dan sistem timer. Dan yang saya jelaskan kali ini adalah sistem timer. Saya jelaskan pertama adalah timer, fungsi dan cara mengecek kerusakannya. Fungsi timer adalah dia bekerja untuk menghidupkan mesin, dan pada saat waktunya tiba dia akan berpindah untuk memfungsikan defrost, dan dia akan berulang-ulang terus setiap hari, setengah kayak gitu. Dan cara mengecek rusak apa tidaknya timer ini tidak terlalu susah sahabat YouTube. Sahabat YouTube cuma membutuhkan kabel, steker apa yang di rumah seperti ini bisa sahabat YouTube pakai. Ini steker bekas kipas angin, blender mixer yang rusak atau magic comb yang rusak aja. Ini seperti ini. Sama yang saya pakai. Cuma saya pakai punya jepitan supaya lebih mudah. Ini. Ya, cara mengecek begini sahabat YouTube. Ini timer yang kita coba adalah 13. Dan timer 13 ada 3 macam. Yang saya punya cuma 2 macam tapi sama fungsinya sahabat YouTube. Ini ada kecil ada gede ya, berarti yang baik sahabat YouTube. Ingat, cara mengeceknya ini kita lihat ada angka 1, 2, 3 dan 4. Yang kita tempelkan kabel adalah di angka 1. Di angka 1 dan di angka 3. Setelah kita tempelkan, kita colokkan ke stok kontak stekernya sahabat YouTube ya. Setelah kita colokannya, pas saat kita colokan dia akan getar, berarti motor dalam timer ini bekerja. Dia akan bergetar saat kita pegang seperti ini. Nggak usah takut sahabat YouTube, nggak bakalan nyetrum. Asal jangan dipegang bagian atas, pasti joget-joget kalau pegang bagian atas ini. Ini motor bekerja, dia berputar. Dan untuk mengecek rusak apa tidak giginya, kita bisa tengok di bagian belakang samping sini. Ini
Di dalam kita bisa tengok atau kita center ada gigi, dia akan berputar. Kalau pada saat kita lihat dia berputar terus tanpa berhenti, berarti timer itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dia tidak berputar berarti timer rusak. Berarti timernya harus diganti. Untuk mengecek timer seperti itu sahabat YouTube, nggak terlalu susah. Tidak usah menggunakan alat ampermeter atau tang ampere. Secara awam pun bisa tanpa mengetahui. Oke sahabat YouTube, timernya normal, berarti timer tidak rusak. Yang kedua, heater. Ini heater atau disebut sebagai pemanas. Dan ini menggunakan arus atau tegangan 220 volt sama dengan timer ini. Jadi kita langsung colokkan ke listrik aja. Jadi nggak usah pakai trafo apa pembatas, nggak perlu, karena dia menggunakan arus tegangan 220 volt. Dan ini fungsinya sahabat YouTube untuk menghancurkan bunga es yang terjadi pada saat mesin bekerja. Dan dia bekerja pada saat timer yang memberi aba-aba. Pada saat waktunya dia akan bekerja. Heater. Dan caranya untuk ngetes heater ini rusak apa tidak terlalu mudah. Sama dengan tadi. Lihat sahabat itu, ini kita jepit aja atau kita pasang kabel seperti biasa. Atau saya pakai kabel seperti ini sahabat YouTube. Yang seperti di rumah. Nih. Ini kita pakai. Mudah, sama saya sistemnya sahabat YouTube. Kita masukkan ke sini sahabat YouTube. Nih. Kalau sahabat YouTube, nih. Saya tidak pakai jepitan ya sahabat YouTube. Sama yang sahabat YouTube pakai di rumah nih. Cuma saya pakai jepitan agak lebih mudah saya kerjakan. Nih, kita tempelin masuk ke dalam, masukkan. Masuk ke dalam. Kita keluarkan supaya dia agak megang sahabat YouTube. Nih. Nah, kita pegang gini aja sahabat YouTube. Kita gantung ya. Tapi agak misal sahabat YouTube, jangan berhubungan langsung ini. Nih, seperti ini. Bisa kan? Setelah itu kita colok. Stikernya ke stok kontak ya, sahabat itu kita colok ya. Ini sahabat itu kita colok stikernya. Nih sahabat itu. Ini stikernya. Kita colok ya. Tunggu 5 detik sahabat YouTube. Setelah 5 detik sahabat YouTube, pegang bagian kacanya. Kalau dia panas, terasa panas, berarti heater itu atau pemanas itu normal. Berarti tidak rusak. Oke, kita cabut ya. Dia panas sahabat YouTube ya kalau dicolok. Kalau dia nggak panas berarti rusak ya. Berarti ini yang harus diganti. Kita cabut. Karena dia panas. Yang ketiga sahabat tuh fuse. Untuk mengecek fuse ini putus apa tidak itu tidak terlalu mudah sahabat tuh. Kita membutuhkan oven test apa test pen. Kita butuhkan test pen ini sahabat YouTube. Bagaimana caranya? Nih sahabat itu. Kabel yang satu ini sahabat itu ya, karena 2 kabel. Satunya kita lilit ke sini. Tak lilit. Lilit ya. Lilit seperti ini sahabat YouTube. Kita lilit. Ya. Ini fuse. Nih. Kita lilit aja. Yang satunya nggak usah. Biarin seperti ini. Ini fuse ya, satu ya. Ini habis dari fuse dia akan berubah jadi coklat di sini. Kita colok ya, oke. Perhatian sahabat itu, yang colokan kabel power yang satu nggak usah digunakan, nggak berfungsi ya. Lihat cara megangnya sahabat YouTube ya. Ini sahabat YouTube yang merah dia kembali ke coklat ya, keluar ke coklat. Oke, coklat kita ke atasin. Kemudian kita colok stikernya ke stok kontak. Kita colok. Kita tes pen. Kita tes pen.
Kita tes di sini ada arus tidak, ada tegangan tidak. Kalau tidak ada berarti kebalik, berarti stekernya kita harus putar. Kita balik stekernya, tok. Kita tes, ada lampunya nyala tidak? Ada arus ya, nyala sahabat YouTube ya. Lampunya nyala ya, nyala ya. Nah, kalau untuk mengetahui arus apa tidak, kalau dia ada arus keluar dari sini berarti normal. Kalau tidak ada berarti putus. Kita tes. Ini sahabat YouTube, nyala ya. Nyala ya sahabat YouTube, nyala ya lampunya. Berarti fuse ini normal. Dan sahabat YouTube, sisa bimetal AC. Ini bimetal AC dia adalah sensor. Dia berfungsi pada saat suhu tertentu. Pada saat suhu dinginnya sahabat YouTube, dia akan connect, nyambung. Tapi pada saat dia tidak ada suhu dingin, dia akan terputus. Jadi sahabat YouTube nggak bisa mengetesnya ini dalam keadaan tidak hawa dingin. Dia harus dingin baru dia berfungsi. Jadi kalau ketiga alat ini normal sahabat YouTube, timer, heaternya atau fuse-nya kita normal, sahabat YouTube tinggal ganti ini. Pasti kulkasnya langsung normal. Karena sisa alat ini yang tidak normal. Sahabat YouTube ya, tinggal ini. Dan ini biasa bentuknya, biasanya satu set ini memang saya sengaja pisahin saya betul, karena saya ingin membagi, ada 4 bagian yang bekerja di defrost yang seperti ini. Dia langsung nyambung ini untuk biasanya di kulkas merek Polytron, dan ini biasanya di Hitachi biasa ada. Tergantung merek sahabat YouTube, beda-beda. Tapi biasanya kalau kita beli, dia udah satu set dengan fuse dan bimetal AC-nya. Jadi apabila heater dan timer normal berarti positif, ini yang bermasalah. Bimetal AC dan fuse-nya. Karena kita belinya satu set, nggak jual pisah-pisah sahabat YouTube. Oke. Pasti sahabat YouTube bisa mengerjakannya secara gampang karena saya tidak menggunakan alat-alat yang digunakan teknisi. Oke sahabat YouTube, sampai di situ video saya dulu. Ikutin channel saya, email channel, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.